Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bella Rahmadani dan Nurul Faiseh. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama utang obligasi, utang jangka panjang, isu-isu spesial, dan pembahasan kasus. Langsung saja, yang pertama adalah utang obligasi. Utang obligasi merupakan liabilitas jangka panjang yang terdiri dari perkiraan aliran sumber daya keluaran perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Contoh utang obligasi yakni utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Utang jangka panjang memiliki perjanjian dan pembatasan yang digunakan untuk melindungi kreditor dan peminjam. Atau perjanjian biasanya mencangkup jumlah yang disetujui untuk diterbitkan, suku bunga, tanggal jatuh tempo, call provision, properti yang dijaminkan, persyaratan dana pelunasan obligasi, pembatasan modal kerja dan dividen, dan batasan mengenai asumsi tambahan utang. Perusahaan harus menjelaskan fitur ini di dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan jika diperlukan untuk memahami tentang posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dengan lebih lengkap. Yang selanjutnya, penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi ke publik, emiten harus yang pertama menetapkan penjamin emisi, kedua mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, menjalani proses audit dan menerbitkan prospektus, dan yang terakhir memiliki sertifikat obligasi yang tercetak. Kita masuk ke penilaian utang obligasi. Ada 2 macam, yaitu obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai pari. Artinya, nilai pari sama dengan nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga beli terkini. Lalu yang kedua, obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi, yakni jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi berbeda dengan suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga beli yang terkini akan berbeda dari nominal obligasi. Jika obligasi dijual kurang dari nominal, obligasi tersebut dijual pada diskonto. Dan jika obligasi dijual lebih besar dari nilai nominal, obligasi tersebut dijual pada premi. Selanjutnya, jenis dan peringkat obligasi. Yang pertama, obligasi dijamin dan tidak dijamin. Obligasi dijamin yakni yang didukung oleh sebuah janji atas agunan. Sebaliknya, obligasi yang tidak dijaminkan oleh agunan apapun berarti obligasi itu tidak dijamin. Yang kedua, obligasi berjangka, serial, dan opsi beli. Penerbitan obligasi yang jatuh temponya pada 1 tanggal disebut obligasi berjangka. Penerbitan yang jatuh tempo secara bertahap yakni disebut obligasi serial, dan obligasi opsi yakni memberi penerbit obligasi hak untuk menarik dan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, obligasi konversi berakun komoditas dan diskon dalam. Obligasi konversi yakni jika obligasi itu dapat dikonversi menjadi sekuritas lain di perusahaan. Lalu obligasi berakun komoditas dapat ditukarkan dengan ukuran komoditas, dan obligasi diskon dalam yaitu dijual pada harga diskon yang memberikan jumlah bunga kepada pembeli saat jatuh tempo. Yang keempat, obligasi terdaftar dan kupon. Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya, sedangkan obligasi kupon tidak ditulis dicatat atas nama pemiliknya. Yang kelima, obligasi penghasilan dan pendapatan. Obligasi penghasilan tidak membayarkan bunga kecuali jika perusahaan penerbit mendapat keuntungan, sedangkan obligasi pendapatan bunga yang dibayarkan dari sumber pendapatannya, yang biasanya diterbitkan oleh otoritas bandara, distrik sekolah, kabupaten, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Suku bunga efektif. Yang pertama yaitu obligasi diterbitkan dengan diskonto atau jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Misalnya, Evermaster Corporation menerbitkan obligasi senilai $100.000 dengan kupon bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2011. Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari.
Oleh karena investor mensyaratkan suku bunga efektif 10%, investor hanya membayar sejumlah $92.278 untuk mendapatkan obligasi senilai $100.000 dengan diskonto sebesar $7.722. Obligasi diterbitkan dengan premi. Perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nominal yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Misalnya, diasumsikan bahwa investor bersedia menerima suku bunga efektif sebesar 6%. Dalam hal ini, investor akan membayar sebesar $108.530 atau premi sebesar $8.530. Penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif sendiri yaitu adalah prosedur yang diperlukan untuk mengamortisasi diskonto atau premi. Dengan metode bunga efektif, beban bunga obligasi dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif, lalu amortisasi diskonto atau premi obligasi ditentukan dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan jumlah bunga yang harus dibayar. Dengan menggunakan metode suku bunga efektif ini, beban bunga dicatat pada persentase konstan atas nilai buku obligasi. Selanjutnya yaitu obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga. Pada umumnya, perusahaan melakukan pembayaran bunga obligasi setengah tahunan pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian obligasi. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal selain tanggal pembayaran bunga, investor obligasi akan membayar kepada penerbit obligasi sejumlah bunga yang timbul dari pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Investor obligasi pada dasarnya membayar terlebih dahulu bagian bunga yang bukan hak mereka kepada penerbit obligasi, karena mereka belum memegang obligasi selama periode tersebut. Kemudian pada tanggal pembayaran bunga setengah tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga selama 6 bulan penuh. Selanjutnya, utang jangka panjang. Wesel diterbitkan pada nilai nominal. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2013, PT BBB menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal sebesar 100 juta dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT BBB melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2013 dengan mendebit kas dan mengkredit wesel bayar sebesar 100 juta, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 dengan mendebit beban bunga dan mengkredit kas sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Wesel tanpa bunga. Perusahaan menerbitkan wesel berbunga 0 atau wesel tanpa bunga semata-mata untuk menerima kas. Perusahaan mengukur nilai sekarang dari kas yang diterima. Suku bunga implisit adalah suku bunga yang menyamakan kas yang diterima dengan jumlah yang harus dibayar di masa depan. Perusahaan penerbit mencatat selisih antara nilai nominal dengan nilai sekarang sebagai diskonto dan mengamortisasi jumlah tersebut pada beban bunga selama umur wesel. Sedangkan untuk wesel berbunga, untuk akuntansinya pada wesel bayar dengan bunga serupa dengan akuntansi pada obligasi. Jika terdapat diskon atau premi, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel bayar dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Situasi wesel bayar khusus. Wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Terkadang perusahaan mungkin menerima properti, barang, atau jasa dengan menerbitkan wesel bayar. Saat menukarkan instrumen utang dengan properti, barang, atau jasa dalam transaksi yang wajar, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali yang pertama tidak ada suku bunga yang dinyatakan, atau yang kedua suku bunga dinyatakan tidak masuk akal, atau yang terakhir nilai nominal yang tertera dalam instrumen utang berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk barang yang sama atau sejenis, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan mengukur nilai sekarang dari instrumen utang dengan nilai wajar properti, barang, atau jasa.
atau dari jumlah yang cukup mendekati nilai wajar wesel tersebut. Jika tidak ada suku bunga yang dinyatakan, jumlah bunga adalah selisih antara jumlah nominal wesel dan nilai wajar properti. Yang kedua itu pemilihan suku bunga. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti barang, jasa atau hak lainnya dan belum ada pasar tersedia untuk wesel tersebut, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan di dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Pemilihan suku bunga dipengaruhi oleh yang pertama, suku bunga berlaku untuk instrumen sejenis, yang kedua itu faktor seperti perjanjian pengikat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah surat promise yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek, yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Peminjam biasanya menerima uang tunai sebesar jumlah nominal dari wesel tersebut. Isu-isu khusus. Liabilitas jangka panjang. Pada bagian ini akan membahas pelunasan utang dalam 3 situasi tambahan yang umum terjadi. Yang pertama yaitu pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, perusahaan melunasi utang sebelum tanggal jatuh temponya. Jumlah yang dibayarkan untuk pelunasan atau penembusan sebelum jatuh tempo, termasuk premi call dan biaya perolehan kembali, disebut dengan biaya perolehan kembali atau yang disebut dengan harga reakuisisi. Kemudian pada tanggal yang ditentukan, jumlah tercatat obligasi adalah jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi atau yang disebut dengan nilai buku bersih. Kelebihan jumlah tercatat neto di atas harga perolehan kembali adalah keuntungan dari pelunasan, sedangkan untuk kelebihan harga perolehan kembali di atas nilai tercatat neto obligasi adalah kerugian dari pelunasan pada saat perolehan kembali. Premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Kedua yaitu pelunasan dengan mengalihkan aset atau efek. Selain menggunakan kas, penyelesaian kewajiban utang dengan pengalihan aset non-kas atau real estate, piutang atau aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini, kreditur harus mencatat aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Yang kedua itu pada debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Yang terakhir yaitu pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari beberapa kombinasi berikut. Yang pertama, pengurangan suku bunga nominal. Yang kedua, perpanjangan jatuh tempo pembayaran nilai nominal utang. Yang ketiga, pengurangan nilai nominal utang. Yang terakhir, pengurangan atau penangguhan accrued interest. Opsi nilai wajar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan wesel bayar pada umumnya diukur pada biaya perolehan, diamortisasi atau nilai pokok terutang disesuaikan dengan pembayaran dan amortisasi premi atau diskonto. Namun, perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akunnya untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. EASP yakin bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Ketika perusahaan mencatat nilai wajar, maka laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca adalah usaha untuk meminjam uang dengan cara mencegah pencatatan kewajiban. Pembiayaan di luar neraca mempresentasikan pinjaman yang dicatat. Tujuannya untuk meningkatkan rasio keuangan tertentu seperti rasio utang kepada ekuitas. Pembiayaan di luar neraca dapat mengambil berbagai bentuk. Yang pertama, anak perusahaan yang tidak terkonsolidasi.
Dalam IFRS, entitas induk tidak harus mengkonsolidasi entitas anak yang dimiliki kurang dari 50%. Dalam hal ini, entitas induk tidak melaporkan aset dan liabilitas entitas anak dalam laporan posisi keuangannya, namun hanya melaporkan investasi pada entitas anak. Akibatnya, pengguna laporan keuangan mungkin tidak mengerti bahwa entitas anak memiliki utang yang cukup besar, yang mana pada akhirnya entitas induk yang akan bertanggung jawab jika entitas anak mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua yaitu entitas bertujuan khusus. Perusahaan menciptakan entitas bertujuan khusus untuk melakukan proyek khusus. Yang ketiga yaitu sewa operasi. Cara lain agar perusahaan dapat menerbitkan utang dari laporan posisi keuangannya adalah dengan melakukan sewa guna usaha. Daripada memiliki aset sendiri, perusahaan cukup menyewa aset-aset tersebut. Yang artinya perusahaan hanya melaporkan beban sewa setiap periode dan memberikan pengungkapan atas informasi transaksi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kasus. Di sini Cheng Company menyajikan laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2009 dan periode 31 Desember 2010. Teman-teman bisa lihat akunnya di slide ini ya. Selain laporan posisi keuangan, Cheng Company juga menyajikan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tahun 2010. Dari kedua laporan keuangan di atas, kita diminta untuk menghitung rasio-rasio yang ada di bawah ini. Yang pertama, rasio lancar pada tanggal 31 Desember 2010. Kita dapat menghitung dengan cara aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka panjang, yaitu 733 juta dibagi 240 juta, dan hasilnya 3,05 kali. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk mencari aset rasio pada tanggal 31 Desember 2010 dengan cara kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang neto dibagi dengan liabilitas jangka pendek, yaitu 52 juta ditambah 80 juta ditambah 158 juta dibagi dengan 240 juta, dan hasilnya 290 juta dibagi dengan 240 juta, dan hasil akhirnya adalah 1,21 kali. Lalu yang C, kita diminta untuk mencari perputaran piutang pada tanggal 31 Desember 2010 dengan cara penjualan dibagi dengan piutang rata-rata, yakni 1.640 juta dibagi dengan 119 juta. Kenapa 119 juta? Nah, itu kita peroleh dari piutang usaha 2009 ditambah dengan piutang usaha 2010 lalu dibagi 2 dan hasilnya 119 juta. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil 13,78 kali. Jadi perputaran piutang terjadi kira-kira setiap 26 hari sekali, yang diperoleh dari 365 hari dibagi dengan 13,78. Lalu yang D, kita diminta untuk mencari perputaran persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 dengan cara beban pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata, yaitu 800 juta dibagi dengan 400 juta. 400 juta itu diperoleh dari persediaan pada tahun 2009 ditambah persediaan pada tahun 2010 lalu dibagi 2. Dan hasil dari perhitungan ini adalah 2 kali. Jadi kira-kira setiap 183 hari sekali terjadi perputaran persediaan yang diperoleh dari 365 hari dibagi 2. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk mencari tingkat imbal hasil atas aset pada tanggal 31 Desember 2010 dengan cara laba neto dibagi dengan total aset rata-rata, yaitu 320 juta dibagi dengan total aset 2010 dan total aset 2009, yakni 1.400.000.000 juta ditambah 1.630.000.000 juta lalu dibagi 2 dan hasilnya 320 juta dibagi dengan 1.515.000.000 juta. Hasil perhitungannya adalah 0,2112 atau 21,12%.
Dan yang terakhir, kita akan mencari margin laba penjualan pada tanggal 31 Desember 2010 dengan cara laba neto dibagi dengan penjualan, yakni 320 juta dibagi 1.640 juta dengan hasil 0,1951 atau 19,51%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.